Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Kita lanjutkan ya pembelajarannya. Kita lanjut di pembelajaran 3 dan 4. Nah, masih tetap sama di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuannya adalah yang pertama, melalui pengamatan video, siswa mampu membedakan karakteristik sosial negara anggota ASEAN dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video, siswa mampu membedakan karakteristik budaya negara anggota ASEAN dengan benar. Kita mulai ya di pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa kita dalam berkehidupan pasti memiliki yang namanya tetangga. Nah, negara Indonesia pun memiliki tetangga. Nah, negara tetangga yang ada di Indonesia, salah satunya contohnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia. Nah, negara Indonesia sendiri bukan hanya memiliki tetangga Malaysia, tapi ada beberapa negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki suatu organisasi. Nah, organisasi tersebut diberi nama ASEAN. Nah, jadi ASEAN itu adalah persatuan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi, se-Asia Tenggara bersatu. Nah, terbentuklah ASEAN. Nah, ASEAN sendiri memiliki anggota itu ada 10. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam pembentukan organisasi ASEAN sendiri itu dibentuk oleh 5 pendiri dalam suatu deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Nah, siapa saja 5 pendiri organisasi ASEAN? Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Mari kita lihat. Yang pertama, ada Tun Abdul Razak. Beliau berasal dari Malaysia. Kemudian yang kedua, ada Narciso Ramos. Nah, beliau berasal dari Filipina. Dan yang ketiga, ada Adam Malik. Beliau berasal dari negara kita, negara Indonesia. Dan yang keempat, ada Tanat Koman. Nah, beliau sendiri berasal dari Thailand. Dan yang terakhir, ada S. Rajaratnam. Nah, beliau sendiri berasal dari negara Singapura. Nah, ini adalah 5 pendiri dari organisasi ASEAN. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui karakteristik dari sosial dan budaya setiap negara anggota ASEAN. Kita mulai satu persatu ya. Yang pertama, itu adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam sendiri memiliki ibu kota Bandar Sri Begawan. Nah, sama halnya seperti di Indonesia, Brunei Darussalam sendiri merupakan negara yang mayoritasnya menganut ajaran Muslim atau ajaran Islam. Nah, mayoritasnya juga penduduknya adalah orang Melayu. Jadi dalam bercakap pun menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, terus secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Jadi benar-benar menerapkan yang namanya syariat Islam ya di Brunei Darussalam. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Nah, di Malaysia sendiri ada 3 kaum utama. Yang pertama ada Melayu, Cina, dan India. Nah, makanan khas dari Malaysia adalah nasi lemak. Mungkin anak sudah dengar ya di serial film Ipin Upin. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Nah, untuk Filipina sendiri, kehidupan budayanya itu dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, bahasa yang digunakan di Filipina sebagai bahasa nasional adalah bahasa Inggris. Selanjutnya, ada Kamboja. Kamboja ini ibu kotanya adalah Phnom Penh. Nah, di Kamboja ini merupakan suatu negara yang disebut juga negara candi karena banyak sekali candi yang terbuat dari batu. Hal ini menunjukkan bahwa di Kamboja ini menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya ada juga Myanmar. Nah, Myanmar sendiri merupakan sebuah negara yang disebut juga dengan negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan sangat mudah sekali menemukan kuil-kuil suci Buddha. Nah, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan dari Tibet. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ibu kotanya adalah Hanoi. Nah, Vietnam dikenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai.
topi pacing pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di lingkit, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Nah, selanjutnya ada Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Nah, orang Laos itu terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Selanjutnya adalah Singapura atau Singapura. Nah, penduduk dari Singapura sendiri berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Nah, atau kaum Baba adalah sebuah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Selanjutnya, Indonesia. Ibu kotanya adalah Jakarta. Karakteristik dari sosial budaya negara Indonesia adalah masyarakatnya yang beragam, karena terletak negara yang cukup strategis baik di darat, laut, maupun di udara. Kebudayaan negara ASEAN juga, negara Indonesia juga hasil pencampuran dari budaya-budaya lokal yang sejak dulu sudah ada. Kebudayaan juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan luar, seperti Tionghoa, India, dan Arab. Oleh sebab itu, di Indonesia juga untuk agama itu beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pencampuran kebudayaan lokal dan dari luar wilayah disebabkan oleh perdagangan yang telah dilakukan sejak lama, sebelum negara Indonesia terbentuk. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tetapi, di setiap daerah juga memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Dan yang terakhir adalah Thailand. Ibu kotanya adalah Bangkok. Di keadaan sosial budaya di Thailand sendiri memiliki sebuah suku yang terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Nah, anak-anak, selanjutnya ada tugas ya. Anak-anak cukup menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini yang pertama, tulis 10 anggota negara ASEAN atau tulis 10 anggota ASEAN ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak. Kemudian yang kedua, negara yang sudah mendaftar menjadi anggota ASEAN namun belum diterima oleh ASEAN adalah negara apa kira-kira? Anak-anak mulai searching ya. Yang ketiga, tuliskan 5 nama dan asal dari pendiri ASEAN. Yang keempat, yang menyebabkan negara Indonesia memiliki keberagaman yang beragam adalah yang terakhir, pakaian tradisional Longyi berasal dari negara mana? Nah, anak-anak jawab. Jangan lupa tulis dulu soal berikut, kemudian jawab di bawahnya ya. Terima kasih.